Anak usaha PT PP Persero Tbk yakni PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatat lonjakan kontrak baru hingga 60% pada semester pertama 2025 mencapai 3,2 triliun rupiah. Hal ini didorong kinerja kuat PPRE di sektor jasa pertambangan dan konstruksi. PT PP Presisi Tbk atau PPRE mencatatkan kinerja mengesankan di semester pertama 2025. Perusahaan berhasil membuka kontrak baru senilai 3,2 triliun rupiah, meningkat sekitar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hampir 90% dari total kontrak baru tersebut berasal dari segmentasi jasa pertambangan dan konstruksi. Hal ini menegaskan posisi PPRE sebagai pemain utama di sektor infrastruktur dan pertambangan tanah air. Dari sisi kinerja keuangan pada triwulan kedua 2025, pendapatan Persero mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah, sebanyak 97% lebih diantaranya dihasilkan dari bisnis pertambangan dan konstruksi. Laba bersih PPRE juga terangkat dari 66 miliar rupiah di periode yang sama 2024 menjadi 75 miliar rupiah pada tahun 2025 atau naik 13,6%. Perbaikan kinerja ini didukung peningkatan gross margin dari 18,05% menjadi 19,5%. Di sisi lain, struktur permodalan perseroan tercatat membaik dengan rasio hutang terhadap ekuitas turun menjadi 1,12 kali dari sebelumnya 1,7 kali. Manajemen PPRE menegaskan pencapaian di semester pertama 2025 menjadi modal kuat untuk mengejar proyek-proyek baru di sisa tahun ini. Perusahaan menargetkan pertumbuhan kontrak dan laba yang berkelanjutan dengan fokus pada efisiensi operasional serta peningkatan kapasitas di bidang jasa pertambangan dan konstruksi. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Sariguna Prima Tirta Tbk, produsen terkemuka air minum dalam kemasan di Indonesia, memulai ekspansi besar-besaran dengan pembangunan 3 fasilitas produksi baru pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pertumbuhan dan memperkuat distribusi produk Cleo di sejumlah wilayah strategis di tanah air. Ketiga pabrik baru Cleo akan berlokasi di Palu, Sulawesi Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat, dan Pekanbaru, Riau. Untuk pembangunan fasilitas ini, perusahaan mengalokasikan dana sekitar 200 miliar rupiah khusus pembangunan pabrik dari total belanja modal sekitar 500 miliar rupiah di 2025. Pabrik baru ini akan memperkuat jaringan produksi yang kini sudah terdiri dari 32 unit di berbagai daerah. Dengan penambahan pabrik tersebut, Cleo menargetkan penetrasi pasar yang lebih luas dan efisien, khususnya di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Langkah ini juga berfokus pada pengurangan biaya logistik dan distribusi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sekaligus memperkuat posisi Cleo sebagai salah satu produsen air minum dengan jaringan produksi dan distribusi terbesar di negara ini. Cleo optimis dengan pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang ditargetkan mencapai 2 digit pada tahun 2025. Pada 2024, perusahaan telah mencatatkan penjualan sebesar 2,7 triliun rupiah dengan laba bersih 474 miliar rupiah, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Ekspansi pabrik dan distribusi ini diharapkan semakin memperkokoh kinerja dan daya saing Cleo di pasar AMDK nasional. Langkah agresif Cleo membangun 3 fasilitas produksi baru di tahun 2025, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan memperluas jangkauan pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, PT Formosa Ingredient Factory Tbk terus melakukan ekspansi agresif untuk memperluas jangkauan distribusi produk topping minuman boba dan jelly di seluruh Indonesia selama tahun 2025. Langkah ini diambil guna mendorong peningkatan penjualan di tengah persaingan pasar minuman kekinian yang semakin ketat. Untuk mempercepat pertumbuhan penjualan, Boba mengandalkan seluruh distribusi melalui KMDS, konsumen modern dan distribusi supermarket yang mencakup jaringan retail besar seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket lainnya. Perluasan ini memungkinkan produk Boba menjangkau pasar lebih luas dan konsumen retail modern, serta memperkuat posisi Boba sebagai pemasok utama topping di Indonesia. Meski melepas dari usaha kafe, Boba tetap fokus pada pengembangan bisnis inti sebagai produsen utama bahan baku minuman seperti tapioca pearls dan jelly. Hal ini didukung oleh strategi korporasi yang terencana untuk menjaga kualitas dan ekspansi distribusi secara simultan guna mempertahankan dominasi di pasar topping minuman kekinian. Meskipun menghadapi tantangan pada penjualan di segmen kontrak manufaktur, Boba optimis dapat meningkatkan penjualan dengan dukungan jaringan distribusi yang lebih luas.
Pada semester 1 2025, perusahaan sudah membukukan penjualan sekitar 83,74 miliar rupiah dan ekspansi distribusi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja hingga akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Winner Nusantara Jaya Tbk membukukan lonjakan laba bersih menjadi 10,27 miliar rupiah pada semester pertama 2025. Pertumbuhan ini ditopang kenaikan pendapatan hingga 170% dari penjualan rumah hunian. Emiten properti asal Batam PT Winner Nusantara Jaya Tbk atau WINR mencatat laba bersih 10,27 miliar rupiah pada semester 1 2025, melonjak tajam dari 568,47 juta rupiah di periode yang sama tahun lalu. Pendapatan WINR mencapai 23,21 miliar rupiah, naik 170,41% year on year. Seluruhnya berasal dari penjualan rumah hunian oleh entitas anak. Margin laba kotor perusahaan juga meningkat menjadi 50% dari 39,41% pada semester 1 2024. Per 30 Juni 2025 total aset WINR mencapai 484,53 miliar rupiah, tumbuh 2,97% dibandingkan posisi akhir 2024. Total liabilitas naik 3,68% menjadi 107,74 miliar rupiah, sementara ekuitas bertambah 2,77% menjadi 376,78 miliar rupiah. Kenaikan aset dan ekuitas ini menunjukkan perusahaan masih menjaga pertumbuhan meski pasar properti menghadapi tantangan. Sementara itu arus kas bersih dari aktivitas operasi turun drastis 99,65% menjadi 25,53 juta rupiah dari 7,37 miliar rupiah setahun lalu. Kas untuk aktivitas investasi tercatat negatif 8,66 miliar rupiah, lebih dalam 35,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Kas dan setara kas akhir periode berkurang menjadi 1,22 miliar rupiah, turun 16,25% year to date. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG kembali melanjutkan penguatan bahkan menyentuh level 7.745 atau naik 1,84%. Jika kita lihat nilai transaksi yang dibukukan pelaku pasar mencapai 10,3 triliun rupiah. 386 saham menguat, 260 saham melemah, dan 310 saham lainnya bergerak stagnan. Dan seiring penguatan IHSG yang lebih dari 1% pada sesi pertama, kita coba cermati apa saja saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers. Ada BMRI yang naik 3,6%, BBRI menguat 3,94%, BBCA juga naik 2,63%, begitu pula dengan Brand yang naik 2,29%. Sementara top losers ada saham WIFI turun 1,48%, Antam melemah 1,7%, ITMG terkoreksi 5%, BRMS melemah 1,8%. Adapun dari sisi sektoral, teknologi menguat 5,2%, industri naik 4,44%, sementara barang baku dan properti terpantau masih bergerak di zona merah.